Saudara. Jadi saudara lihat, Yusuf tidak menyangkali imannya kepada Tuhan, tidak menyangkali kesetiaannya kepada Potifar. Dia tetap setia, dia takut akan Tuhan, Tuhan bela. Walaupun Yusuf harus masuk penjara, dia difitnah karena dia tidak mau melakukan kejahatan itu, tapi Tuhan tetap sertai. Di dalam penjara, Yusuf mendapatkan kasih Allah. Kali lagi Tuhan bangkitkan dia. Walaupun di mata kita, Yusuf sudah jatuh, dia malang, dia ketiba, dia masuk penjara, saudara. Tapi lihat saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bela. Di dalam penjara Yusuf diangkat lagi, menjadi pemimpin, menjadi melayani saudara, kepala penjara saudara. Di situ kita lihat saudara, dari awal dia dibuang oleh saudara-saudara, dijual sebagai budak, ketemu Potifar, diangkat, diberkati oleh Tuhan, dia boleh mengurus rumah tangga kayak saudara. Sekarang ada yang dipercaya megang kunci majikan. Amin saudara. Saudara bersyukur saudara. Itu suatu berkat, suatu kepercayaan. Dia kasih kita kunci saudara. Berarti dia sudah percaya sama kita. Nah saudara berlaku seperti Yusuf. Jaga kepercayaan itu. Tidak boleh kita menyia-nyiakan kepercayaan orang saudara. Di dalam penjara Yusuf dikuatkan, dibela oleh Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia dari kepala penjara saudara. Dia boleh mengurus tahanan, dia boleh mengurus segala-galanya, hingga dia menjadi orang yang boleh bilang orang nomor 1 di dalam penjara saudara. Siapa yang tidak kenal Yusuf sudah di dalam penjara itu. Nah, saudara masih ingat sedikit kita keluar dari jalur, masih ingat cerita babanya Pak Victor tentang kesetiaan, tentang kejujuran. Saudara masih ingat kalau kita waktu itu kita dibuka habis-habisan tentang integritas, tentang kita kalau lagi jam kerja, kalau kerja tidak boleh curi-curi buka Facebook, telepon teman. Terus Pak Victor juga bilang, walaupun kita kerja cepet-cepet, semua kerjaan kita beres. Gitu saudara. Kita nggak merugikan dong kalau semua kerjaan yang penting semua sudah beres. Betul nggak saudara? Saya waktu itu juga berkeras. Kenapa? Apa yang saya rugikan? Gitu, sekilas gitu saudara. Saya pikir, saya merenungkan firman itu saudara. Ada satu saudara, mungkin saya mau bagikan. Mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin ada sedikit juga pro kontra di dalam hati saudara. Kenapa saudara? Karena mungkin kita berpikir dari pihak kita sebagai employer, sebagai pekerja. Apa salah yang penting kerjaan beres. Tapi Pak Victor berpikir dari pihak sebagai bos. Kepikir nggak saudara kalau tiba-tiba saudara pindah tempat, saudara yang jadi bos, terus saudara punya pegawai seperti ini. Bos taunya selama jam kerja kita harus, itu dia saudara yang saya dapatkan saudara. Pertama saya buka dan habis kita malu dibuka-buka. Saya dalam hati saya ngomong sama istri, wah ini gara-gara si Kiki ini, untung orangnya nggak datang. Wah ini gara-gara dia kasih info nih, kalau nggak ada kucing, tikusnya keluar. Kalau ada kucing, tikusnya kabur. Waduh, Tuhan. Haleluya. Jadi pagi hari ini saudara, kita belajar dari tokoh Yusuf ini saudara. Yusuf tidak seperti itu. Walaupun dia dipercaya, dia bisa mungkin seperti berbuat hal-hal yang tidak baik, tapi tidak saudara. Dia tetap pegang kesetiaan. Itu yang penting saudara. Saya juga terkesan pada hari Jumat lagi doa tutup puasa, Ibu Susan membawakan sebuah khotbah, juga sebuah renungan singkat. Saya percaya saudara, sebelum saya lanjutkan mungkin saudara kupingnya akan sedikit panas, karena ini baru pemanasan saudara. Baru pemanasan tentang jam kerja, tentang kejujuran. Nanti akan ada dalam lagi. Sebelumnya saya akan ungkap dulu supaya tidak ada ini saudara. Ibu Susan membawakan satu renungan, kalau kita menjadi anak Tuhan itu harus ada peningkatan, harus ada perubahan, harus ada progres. Dan lagi kalau kita mau ada perubahan, ada progres, kita harus siap ditegur, diajak. Tuhan buat kita bisa membuat kita bisa tersinggung oleh firman Tuhan. Kenapa? Itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Bayangkan kalau kita ditegur, dikatain dia nanti udah gak ada respon, itu udah bahaya saudara. Kalau ditegur kita masih ada respon, berarti itu masih ada niat saudara. Jadi Ibu Susan mengatakan, ya
Itu adalah rencana Tuhan kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita tersinggung. Tapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan mau kita berubah. Amin, saudara. Amin. Ya, semoga dengan ini kita siap lebih masuk lagi, saudara, dalam ini, saudara. Yusuf ini waktu dia dijual sebagai budak berumur 17 tahun, saudara. Saudara bisa lihat nanti, mungkin kalau ada yang mau baca-baca, saudara bisa lihat di awalnya gitu, saudara, di ayat 3, Kejadian 38 nanti 37, saudara bisa lihat nanti di rumah. Dia dijual pada umur 17 tahun, saudara. Di dalam masa-masa penganiayaan ini, saudara, dia tetap setia. Ini yang harus kita tiru, saudara. Ini yang kita ambil, saudara. Dia dijahati oleh saudaranya, dia dijual sebagai budak. Kalau kita di sini sebagai masih mending, saudara, kita dapat gaji. Walaupun kadang-kadang kita dapat, ya, ada saudara kita yang dapat majikan tidak beruntung. Tapi kita masih puji Tuhan, kita masih dibayar. Kalau dia tidak dibayar, saudara, dia harus pikul salib, saudara. Kenapa? Karena dia tidak membuat kejahatan yang dia buat. Dia harus menanggung, saudara. Dia difitnah, masuk penjara, karena dia tidak mau berbuat dosa. Di sini saya mau kasih tahu, saudara, kita ikut Tuhan, saudara. Wah, kita tidak selesai dengan dibaptis, saudara. Ikut Tuhan bukan hanya kita sudah dibaptis selesai, kita akan percaya nama kita masuk dalam kitab kehidupan, kita akan masuk surga. Tapi ikut Tuhan kita dibaptis, saudara, itu awalnya, saudara. Awal, saya katakan awal karena saya merasa ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, saudara. Saya katakan ini startnya, saudara. Startnya. Kenapa sudah saya katakan awal? Karena mungkin ada beberapa orang yang dibaptis, kok habis dibaptis bukannya haleluya, malah halelele. Maksudnya, saudara, habis dibaptis bukan dapat berkat, malah dapat masalah, saudara. Masalah bukannya tambah berkurang, ikut Tuhan, dekat Tuhan, masalah masih makin menghebat, saudara. Ikut Tuhan, hilang pekerjaan. Dibaptis bukannya dapat pekerjaan, nama naik gaji, malah pekerjaannya dipecat. Ikut Tuhan bukannya sehat, penyakit datang. Percaya mau dibaptis, saudara. Maka saya katakan kalau kita ikut Tuhan dibaptis itu bukannya sudah selesai, tapi merupakan titik awal, saudara. Kenapa, saudara? Karena sebelum dibaptis, kalau saudara diuji, saudara dikasih masalah seperti biasa, saudara, saudara tidak bisa memprotes karena saudara belum menerima Tuhan. Saudara belum mengaku percaya Tuhan itu sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan kita satu-satunya. Betul, saudara? Karena kenapa? Kalau kita dibaptis kita harus mengaku itu, kan? Sebelum dibaptis kita diajarkan. Kalau kita dibaptis itu kita menerima bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita satu-satunya, juru selamat kita. Kalau orang yang belum dibaptis nggak masalah, saudara. Dia bisa mengutuk, dia bisa marah. Tapi kalau orang yang sudah dibaptis, apa kita bisa? Kita didoakan, kita dibilang, saya siap menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Betul, saudara? Saudara semua udah dibaptis ini, ada yang belum dibaptis, saudara? Berarti semua, oh ada satu. Haleluya. Ya, ada lagi 2, 3. Amin. Haleluya. Ini calon-calonnya kita. Ini ladang yang harus kita garap, saudara. Ada 3 ladang, saudara. Kejar, saudara. Beri jiwa, beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ya, saudara. Kalau orang yang belum dibaptis belum mengenal lebih dalam, tapi orang yang sudah dibaptis, bisa nggak kita berdiri lagi sama Tuhan? Jadi saya katakan kita ikut Tuhan itu dibaptis adalah ketika awal, saudara. Seperti Yusuf ini, saudara. Ambil pengalaman Yusuf ini, saudara. Kita dibaptis, masalah bukan selesai, saudara. Masalah makin banyak. Masalah akan datang bertubi-tubi. Kenapa, saudara? Karena iblis tidak senang kita dekat sama Tuhan. Itu ingat, pegang, saudara. Jika sedang saudara sekarang ini dibaptis atau sudah dibaptis setia, datang tiap minggu ibadah, doa, puasa, melakukan persembahan, melakukan perpuluhan, tapi hidup saudara tidak diberkati, saudara malah masalah bertubi-tubi datang, itu kacamata saudara. Saya katakan, itu kacamata saudara. Boleh saudara seperti itu. Boleh saudara seperti itu, boleh. Tapi jangan dibuat cengeng, saudara. Dijadi kayak di dramatisir, saudara.
dibuat-buat. Boleh saudara berpikir itu. Tapi saya ingatkan, ini belajar dari Yusuf, saudara. Yusuf dengan iman teguhnya menolak kalau istri Potifar. Ada yang tahu nama istrinya Potifar di sini? Sayangnya nggak ada tahu. Kalau ada tahu kita akan marah-marahin saudara. Gara-gara sini. Tapi enggak ya saudara. Nah lihat saudara, belajar dari Yusuf ini saudara. Dia setia kepada Tuhan, tidak menyangkali imannya, tidak mau kompromi, tidak mau selingkuh, malah dipenjara. Tapi dia tetap puji Tuhan, setia sama Tuhan, hingga Tuhan angkat lagi. Ini yang saudara pegang. Kalau saudara dibaptis, saudara sekarang setia jadi anak Tuhan, melayani Tuhan, masalah datang, Tuhan punya rencana. Saya dibaptis pun, saya punya mendapatkan berkat yang luar biasa saudara saat itu. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, saya masih ada di tempat ini saudara. Bukan rahasia lagi, mungkin sebagian besar sudah tahu, saya mendapatkan kencing manis saudara. Saya baru sembuh, waktu itu sakit, ada mungkin bisul, orang bilang bisul atau baik, saya nggak tahu, tapi dokter sini nggak kenal yang namanya bisul saudara. Jadi ada di di pantat saya saudara. Wah, itu Tuhan kuat itu jika saya dikunjungi oleh Pak Victor. Waktu itu didoakan, diajak kami dikenalin, didoakan. Saya mana mau kalau didoakan, kenapa enggak? Datang aja silakan. Nah di situ titik awal ya saudara. Saya percaya, wah saya akan sembuh. Karena saya masih sedikit dalam proses pengobatan. Saya masih bolak-balik ke dokter, bilang akan sembuh, enak baptis ini, semua segala penyakit akan hilang, masalah akan dijauhkan. Pernah dengar itu saudara? Tapi nyatanya saudara, luar biasa. Habis pantat sembuh, kencing manis dapat saudara. Orang-orang pasca bakar daging enak, bakar ikan, bakar ayam, bakar babi. Saya di rumah sakit terkapar saudara. Luar biasa Tuhan. Tuhan yang saya sembah ini saudara benar-benar Tuhan yang ajaib saudara. Kenapa saudara? Walaupun di dalam proses itu saudara, haleluya, hati ini tidak ada rasanya untuk bagaimana Tuhan berikan kekuatan, Tuhan topang saya. Ada lagi saya baru mengerti saudara, di dalam saya sakit ini saya baru mengerti kuasa Tuhan. Tuhan punya rencana. Sama seperti Yusuf ini saudara. Nanti saudara akan lihat Yusuf dibuat seperti ini, Tuhan punya rencana. Dengan juga demikian dengan saudara. Mungkin saudara saat ini sedang ada masalah pergumulan. Tuhan punya rencana di dalam pergumulan itu. Saya diberikan kencing manis, saya boleh melihat kuasa Tuhan yang saya sembah, kuasa Tuhan yang saya puji, saya bisa lihat. Kalau saya boleh sembuh total dari kencing manis saya. Orang lain, orang dunia bilang kencing manis itu selamanya tidak akan sembuh. Betul saudara? Akan ada. Tapi tadi saya lupa bawa alat tes saya. Saya dikasih alat tes dari rumah sakit oleh dokter untuk ngetes darah saya. Jadi itu selalu di-upgrade, jadi selalu akurat. Saya harus upgrade tiap hari atau berapa bulan atau berapa minggu saudara. Kembali lagi saudara, di dalam proses saya itu saudara, Tuhan buat saya keajaiban.